Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa malaikatil muqarrabin khususan hadrati syayikhina wa masyayikhina wa muallimina ila hadrati abana wa ammat wa ajdadina wa alim al-islama'un muslimin wa ajlih syai'un lillahi wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. مالك يوم Iyyaka الدين na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita nantinya akan diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an kita, di mana pada malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama mengkaji surah Al-Baqarah ayat ke-87. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum Afakullama ja'akum
جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Ayat ini masih berkenaan dengan Bani Israel pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya telah dikaji bahwa kaum Bani Israel ya yang kafir terhadap ayat-ayat Taurat, beriman terhadap Taurat sebagian tapi mengingkari sebagian yang lain. Maka mereka dianggap mengingkari seluruhnya sehingga mereka diazab di neraka nantinya. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-87 ini. Walaqad ataina, walaqad dan sungguh. Ya, ini ada kosamnya di sini ya. Sungguh itu mengukuhkan. Litahqiq qadnya ini. Berarti memang telah nyata terjadi. Ataina kami telah berikan, kami telah anugerahkan Musa kepada Nabi Musa al-kitaba, yaitu kitab. Ini maksud adalah kitab Taurat. Sungguh kami telah berikan anugerah kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Wa qaffaina dan kami susulkan ya diiringi dengan dengan nabi-nabi setelah Nabi Musa ini. Mim ba'dihi setelahnya Nabi Musa birrusuli dengan utusan-utusan. Ya, ini mengingatkan kaum Bani Israel. Adik Ziyad, janji kan tidak lihat di situ lagi. Ya, jangan di situ. Ya. Jadi mengingatkan kepada Bani Israel tentang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berupa diutusnya para nabi dan utusan kepada mereka. Dan kepada Nabi Musa diberikan kitab Taurat. Kemudian nanti seterusnya sampai kepada Nabi Isa. Wa ataina dan juga telah kami anugerahkan Isa bin Maryam, yaitu kepada Nabi Isa putra Maryam. Al-bayyinati kami berikan anugerah berupa bukti-bukti kebenaran. Wa ayyadnahu serta kami perkuat Nabi Isa tadi biruhil kudusi dengan ruhul kudus. Ruhul kudus ini adalah malaikat Jibril. Ini kita juga nggak tahu ya kenapa jadi ya ini kan kita ya lingkup dalam agama Islam gitu ya. Jadi ruh kudus itu jadi Tuhan juga itu ya di sebelah itu ya. Ya kita nggak tahu. Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ya itu selalu mengikuti Nabi Isa itu ya. Memperkuat Nabi Isa, membantu Nabi Isa. Itu malaikat Jibril. Afakullama mengapa setiap kali hamzahnya hamzah istifham ya. Mengapa setiap kali ja'akum datang kepada kalian Bani Israel rasulun yaitu utusan bima la tahwa anfusukum, bima dengan membawa sesuatu yaitu ajaran la tahwa yang tidak suka anfusukum jiwa kalian, membawa ajaran yang kalian tidak suka, padahal ajaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, hanya karena tidak suka istakbartum kalian menyombongkan diri. Menyombongkan diri berarti apa? Tidak mau menerima. Ya.
Orang yang tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima pelajaran, salah satunya motivasinya karena sombong. Ah, ini kan remeh gitu kan. Ini kan ini. Sombong mereka. Fafariqon, lalu sebagian dari para nabi itu kadzabtum, kalian dustakan, wa fariqon, dan sebagian yang lainnya taqtuluna, kalian bunuh. Sebagian para nabi kalian dustakan dan sebagian lainnya kalian bunuh. Ini adalah Bani Israel, diingatkan, ya. Nah, tentu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini untuk Bani Israel, refleksinya kepada kita gitu. Kalau Bani Israel dengan Nabi Musa, dengan Tauratnya seperti apa, kemudian diberikan anugerah berupa nabi-nabi dan utusan, itu untuk, ya, untuk menyelamatkan mereka sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah utus para nabi dan para utusan itu. Kalau tidak, hancur itu. Jadi manusia itu, ya, yang mula-mula beriman itu adalah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sebelum Nabi Nuh itu, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh ini macam-macam ini, ya. Kemudian sampai Nabi Nuh itu terseleksi, ya, karena Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar yang mengikutinya saja, yang beriman saja yang diselamatkan, yang lainnya binasa semua. Maka kemudian Allah turunkan, yaitu adalah banjir bandang yang menenggelamkan semuanya kecuali mereka yang selamat di perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Artinya semua beriman itu kepada Nabi Nuh. Bagus semua itu mengikuti Nabi Nuh. Jadi yang lainnya kafir-kafir semua, termasuk putranya Kan'an, istrinya juga tenggelam semuanya. Yang kafir kepada Allah hilang semua. Jadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam ada 70 pasang. 70 pasang itulah manusia beriman waktu itu. Dan kita itu salah satu turunan dari itu, 70 itu. Sedunia ini, manusia-manusia sedunia ini turunan dari itu, karena Nabi Nuh berdoa kepada Allah, seluruhnya ditenggelamkan kecuali pengikut-pengikutnya yang beriman. Sehingga tidak ada lagi keturunan di kita itu yang kafir, tidak ada. Karena kita keturunan dari Nabi Adam, dan kemudian, ya, di antara 70 pasang itu Nabi Nuh alaihissalam. Maka setelahnya turun-turun terus, kemudian bermacam-macam. Nah, maka bermacam-macam itu makin lama, makin jauh diutus utusan. Kemudian diutus Nabi Ibrahim, ya. Setelahnya ada lagi nabi, anak-anaknya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail, Nabi Ishak. Kemudian turun lagi Nabi Ismail, ya. Keturunannya tidak ada yang menjadi nabi sampai Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Ishak turunannya banyak yang menjadi nabi. Turunannya Nabi Ishak ini adalah kemudian dikatakan sebagai, ya, Bani Israel. Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya, Nabi Yusuf, seterusnya sampai Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa diberikan kitab Taurat, panduan, ya. Kitab ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karangan Nabi Musa, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun-turun terus sampai Nabi Isa alaihissalam. Semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Nabi Musa diberikan mukjizat berupa tongkat yang bisa mengalahkan tukang sihir-sihirnya Firaun. Karena pada masa Nabi Musa yang paling diunggulkan adalah kedikdayaan, kekuatan fisik. Sehingga Nabi Musa adalah nabi yang dikdaya. Fisiknya sangat kuat dan punya kekuatan gitu, ya. Tangannya kalau masuk ke ini disedekapkan, kemudian diangkat, kemudian kayak sinar terang gitu, ya. Itu yang dulu diunggul-unggulkan pada masanya Nabi Musa seperti itu, ya. Kemudian sihir juga berkembang pesat di sana. Maka Nabi Musa diberikan mukjizat yang bisa mengalahkan
seluruh kekuatan pada masanya waktu itu. Tapi kemudian berganti nabi, berganti zaman, masa kedikdayaan itu seperti tidak ini lagi, tidak menjadi booming lagi atau viral gitu ya. Sampai kepada Nabi Isa alaihi salam disebutkan di sini diberikan bukti-bukti kebenaran. Pada masa Nabi Isa itu bukan lagi bisa tongkat menjadi ular, bukan itu. Tapi pada Nabi Isa pada waktu itu adalah mulai berkembangnya ilmu kedokteran, ilmu ketabiban, ya, ilmu kedokteran sudah mulai bisa mengobati yang sakit-sakit. Maka yang paling dianggap punya kekuatan adalah bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dan Nabi Isa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan semuanya itu. Kalau ada orang yang buta dipegang sama Nabi Isa, maka bisa melihat kembali. Yang tidak bisa dilakukan oleh para tabib pada waktu itu. Ada obat macam-macam itu susah menyembuhkan orang buta. Ya kalau yang lain sakit panas itu biasa gitu. Kalau yang buta itu pegang sama Nabi Isa, matanya bisa melihat kembali. Itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ini penyakit kusta pegang sama Nabi Isa, hilang penyakitnya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatannya seperti itulah yang kemudian didewa-dewakan ya sehingga setara dengan Tuhan. Padahal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada masa itu. Nah, tetapi kemudian Bani Israel ya disebutkan di sini mereka ya itu tadi kalau senang diikuti, kalau tidak senang ya ditinggalkan. Bahkan sebagiannya dibunuh. Salah satunya adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Itu dibunuh sama Bani Israel. Karena tidak suka, ya. Jadi suka-sukaan gitu ya. Wah, itu padahal semua dari Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak suka kita terima, mestinya begitu. Ini kalau suka diikuti, kalau nggak suka ditinggalkan, sikap sombong dan kemudian bahkan sebagiannya dibunuh sama mereka. Termasuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga mereka juga ada upaya untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Nabi Muhammad itu Bani Israel, itu Yahudi itu berupaya membunuh Nabi. Yaitu dengan cara apa? Meracuni makanannya Nabi. Mereka mengadakan satu hidangan ya di kaum Yahudi setelah Nabi hijrah ke Madinah ya. Mereka mengadakan hidangan. Mereka tahu bahwa Nabi itu paling suka makan daging kambing itu bagian paha depan ya, kaki depannya itu pahanya itu paling suka Nabi ya. Maka yang bagian itu dibikin gulai, kemudian dikasih racun, bikin gulai kambing hidangan untuk banyak orang, yang bagian itunya, bagian pahanya itu kasih racun yang banyak sama orang Yahudi itu, perempuan Yahudi itu kasih racun. Tujuannya untuk membunuh Nabi. Ya, mereka tega membunuh, itu tega. Tapi begitu mau dimakan oleh Nabi, beritahu oleh malaikat itu ada racunnya, nggak dimakan. Tapi sebagian sahabat sudah terlanjur makan, sehingga sebagian sahabat ada yang mati. Nauzubillah min dzalik. Itu adalah kelakuannya Bani Israel. Tapi tidak semua Bani Israel. Karena Bani Israel ada sebagian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian yang baik. Ini yang sebagian besar itu demikian. Nah, ini memberikan refleksi kepada kita seperti itu atau tidak? Ya. Kalau datang pelajaran kepada kita, bagaimana kita menyikapinya? Kita bersikap sombong itu kan di atas ya. Kita tidak mau terima, kita acuh, atau kemudian kita mau menerimanya. Ya. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Waqalu, dan mereka berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ya. Ini sudah zamannya Nabi ini, kaum Bani Israel pada zaman Nabi. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kulubuna, hati kami gulf, tertutup. Ya ini kan ngece ya, bahasa Jawanya itu apa ya? Menghina. Jadi kalau dia nasihati Nabi, dia bilang, wah, hati kami udah tertutup, ini bagaimana ini? Nggak masuk. Itu berkata kepada Nabi. Ya, sombongnya mereka seperti itu. Hati kamu udah tertutup, atau kamu ngomong apa sih begitu ya, kalau kita zaman bahasa kita, ngomong apa sih kamu misalkan gitu. Nggak ini ya, nggak masuk gitu ya. Masya Allah. Mereka mengatakan seperti itu. Kulubuna gulf, hati kami tertutup. Bagaimana bisa masuk omongan kamu? Kami udah nutup gitu ya. Nggak mau menerima. Bal, tetapi sekali-kali tidak. La'anahumullah, bahkan Allah melaknat mereka. Melaknat itu artinya adalah menjauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu. Mereka udah jauh dari rahmatnya Allah. Itu alasan mereka saja mengatakan kami tertutup, untuk itu tadi menghina tadi itu. Ya, sombongnya seperti itu. Kalau orang sombong kan begitu sih. Orang sombong, coba kalau orang sombong itu bagaimana? Ada yang ngomong ke kita, terus apa ya? Ngomong apa sih kamu gitu ya? Atau ya nggak mau dengar. Hati kami udah tertutup. Gimana ini? Ya. Ini kemudian bala'anahumullah. Ya, sekali-kali tidak. Bahkan Allah telah melaknat mereka, menjauhkan mereka dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bikufrihim, sebab keingkaran mereka itu. Faqalilam ma-nya ini mazaidah ini. Faqalilan itu artinya maka sedikit, ma itu sekali. Jadi sedikit sekali, agar Nabi Muhammad itu tidak terlalu apa ya, putus asa atau kecewa gitu ya. Nabi itu mengharapkan, menginginkan kaumnya itu masuk Islam semua, menginginkan itu. Tapi ya seperti itu sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah harapannya kecil gitu ya. Faqalilam ma, itu kecil harapannya, peluangnya kalau probability-nya itu ya di bawah 5% lah dari 100% itu ya. 5% kecil, atau 2,5% ekor, kalau sebaran normal itu di ekor kanan ekor kiri, 2,5 itu kecil. Jadi yang besar ini yang tidak usah terlalu banyak diharap lah, seperti itu. Faqalilan ma, itu kecil sekali, yuk minuna, mereka beriman. Ya, agar kemudian Nabi tidak terlalu kecewa hatinya. Begitulah. Sudah begitulah mereka itu, ya. Jangan terlalu diharap. Ya, laksanakan saja, jalankan saja misimu sebagai penyampai risalah. Mereka terima, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, bukan wilayahmu, ya, gitu. Dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk kepada pamannya Abu Thalib itu, Nabi itu Masya Allah, sampai Abu Thalib ketika wafat itu ditemenin sama Nabi begitu, ya paman ucapkan la ilaha illallah. Tapi Abu Jahal di sampingnya, ingat nenek moyang kamu, agamanya itu nyembah berhala ini. Jangan. Ayo paman ucapkan la ilallah. Kesempatan tinggal terakhir. Lihat lagi Abu Jahal. Jangan. Ingat agama nenek moyang kamu. Ternyata Abu Thalib mempertahankan agamanya. Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu. Tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Nabi di sampingnya. Maka sedih Nabi. Ya. Kemudian Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau sukai, tapi Allah lah yang berikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala.
Jadi meskipun dekat dengan Nabi, meskipun dia membela Nabi, ya, meskipun keluarga kerabat Nabi, tidak jaminan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang jauh dari Nabi, keturunannya entah nggak nyambung pada Nabi atau nggak nyambung, nggak tahu gitu ya. Mungkin juga ya peluangnya kecil, ya. Kemudian masanya jauh, geografisnya juga jauh. Tapi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang harus kita syukuri, ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirin rahimakumullah. Demikian pembacaan kajian Al-Quran Perkata. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang beriman dan bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ustadz.